Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas kasus yang sangat mengerikan di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kasus ini merupakan kejahatan paling kejam dalam catatan sejarah Malaysia, guys. Jadi kasus ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada lagi untuk menjaga anak kita. Nurin Jajlin Jajimin. Kisah hidupnya membuat sedih siapapun yang mengetahuinya. Nurin lahir pada tanggal 11 September 1999. Dia bertempat tinggal di Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Malaysia. Dia merupakan putri kedua dari 3 bersaudara. Dan ayahnya adalah Jajimin Abdul Jalil, berusia 33 tahun, dan ibunya adalah bernama Norajian Bistaman, berusia 35 tahun. Nurin adalah siswi kelas 2 di Sekolah Dasar Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur, Malaysia. Nurin ini dikenal adalah anak periang dan baik oleh teman-temannya. Nurin adalah korban pelecehan seksual dan pembunuhan yang ditemukan di Petaling Jaya, Malaysia. Pada tanggal 20 Agustus 2007, pada jam malam sekitar jam 8.30 ya, setengah 9 malam, dia pergi ke pasar malam tanpa ditemani siapapun. Jadi dia pergi sendiri. Pada saat itu dia ingin membeli barang kegemarannya. Jadi Nurin ini sangat suka dengan clip rambut ya, karena rambutnya yang panjang dan bagus. Karena pasar malam ini sangat dekat dari rumahnya, orang tuanya tidak terlalu khawatir jika dia pergi sendirian. Dan biasanya dia pergi sama kakaknya. Tapi pada waktu itu mungkin kakaknya lagi sibuk atau gimana, dia perginya sendirian. Dan orang tua Nurin ini tidak menyangka akan kejadian seperti ini pada anaknya. Dan pada malam itu Nurin sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah. Setelah dia pergi, pada saat malam itu setelah dia pergi membeli ikat rambut, dia sudah tidak pernah lagi. Dan pada tanggal 17 September di pagi hari, di depan sebuah toko di Petaling Utama, sebuah tas olahraga ditemukan. Di dalamnya ada tubuh telanjang seorang gadis muda dengan mentimun dan terong yang didorong ke dalam alat kemaluannya. Kebayang gak sih? Awal ditemukannya, orang tua Nurin tidak percaya bahwa sosok anak kurus tersebut adalah putri mereka. Tidak butuh waktu lama bagi gadis itu untuk diidentifikasi sebagai Nurin. Setelah pengecekan DNA, jadi dia telah meninggal sebelum dia ditemukan. Oh my god. Fakta mengejutkan dari seorang anak gadis Nurin ini. Dia tampaknya telah hidup selama hampir 1 bulan penuh dengan penyiksaan. Dan ketika dilihat pada mayatnya ini, itu ada luka memar, ada memar di lehernya yang mungkin itu adalah tindakan pencekikan. Dan ini sangat tragis, guys. Ini gempa di
Malaysia, Kuala Lumpur, dan belum diketahui siapa yang membunuh Nurdin. Ada banyak teori yang saya baca. Jadi teori satu yaitu seorang WNI perempuan ditangkap di Malaysia karena diduga terkait pembunuhan bocah Nurin Jajimin. Nekatnya saat ditangkap, dia menelan SIM card telepon seluler. WNI perempuan yang belum diketahui identitasnya itu berusia 23 tahun. Dia ditangkap di hypermarket di Nilai Negeri Malaysia, Kuala Lumpur. Teori kedua, sifat penyiksaan brutal dan akhirnya kematiannya di tangan seorang penyerang yang tak dikenal, yang diduga psikopat, memicu kemarahan di seluruh negeri, terutama Malaysia. Jadi teori dua ini menjelaskan ada kemungkinan Nurin ini dibunuh oleh orang yang seseorang yang memiliki penyakit psikopat. Pada 21 September, jenazah almarhumah Nurin dikuburkan di pekuburan Islam Taman Ibu Kota, Kuala Lumpur, Malaysia. Suasana bertambah pilu sewaktu 500 orang menghadiri di tanah pekuburan itu. Rekaman CCTV dikirim pada 26 September ke FBI untuk meningkatkan kejelasan gambar yang buram. Rekaman pertama yang diambil sekitar pukul 1 siang pada 16 September menunjukkan seorang pengendara sepeda motor membawa tas olahraga dengan tubuh Nurin di dalamnya dan meninggalkannya di toko. Rekaman kedua yang direkam 1 jam kemudian menunjukkan seorang wanita berkeliaran di sekitar ruko yang kemudian dijemput oleh tiga orang yang tiba di tempat kejadian. Namun cuplikan yang disempurnakan itu gagal mengungkapkan wajah pengendara sepeda motor dan plat nomor sepeda motor. Tak satupun orang-orang terakhir ini yang peduli dengan tas di tanah. Jadi para penyidik meragukan mereka terlibat dalam kematiannya. Kejahatan menyeramkan ini tetap tidak terpecahkan saat ini. Jadi itulah kisah tragis yang menimpa gadis kecil usia 8 tahun yang bernama Nurin di negeri tetangga kita yaitu Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Dari peristiwa ini kita mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu menjaga anak kita dimanapun, harus selalu mengawasi, harus selalu waspada, dan terutama berdoa buat keselamatan anak kita. Dan mari kita berdoa kepada almarhumah Nurin, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.